Maha menghibur membawa konsep menuju rancangan raga. Jadi rancangan raga ini kalian bayangkan bahwa rancangan raga ini sebelum turun. Jadi kamu bisa berimajinasi ke sana untuk bisa memahami buku ini. Tapi tetap ke sana ini apa kaitannya dengan inaugurasi, itu harus kalian kaitkan di sana. Jadi sampai, kayaknya ini membuat saya lebih enak berada di situasi inaugurasi kalau paham konsep ini. Maha menghibur membawa konsep menuju rancangan raga. Ya, memang sudah waktunya. Maha menghibur mempersiapkan dirinya untuk datang kepada rancangan raga. Maha menghibur mencari kostum terbaiknya. Dia ingin mempersembahkan dengan baik apa yang telah dikonsepnya. Maha menghibur termasuk Tuhan yang datang pada urutan-urutan terakhir untuk membawa konsepnya kepada raga. Urutan terakhir Maha menghibur. KTW injury time ya. Kebetulan ada banyak Tuhan. Di antaranya yang telah dimasukkan konsepnya kepada yang telah memasukkan konsepnya kepada raga. Di antaranya yang lain belum memasukkan konsep ke dalam raga. Maha menghibur datang dan membuat para Tuhan yang lain tertawa melihatnya. Mungkin lihat kostumnya gitu ya. Nggak tahu dia kostum apa ini. Maha menghibur sangat senang membuat para Tuhan yang lain tertawa. Dia memakai pakaian yang sama dengan apa yang dikonsepnya. Maha menghibur sangat percaya diri dengan apa yang dikonsepnya. Para Tuhan yang lain mengakui kelebihan Maha menghibur itu. Padahal jiplak. Jiplak tekok para petugas. Ya, para Tuhan yang lain mengakui kelebihan Maha menghibur itu. Bujui petugas yang lain. Ayo tanganmu taruh di sini. Dia memakai Maha menghibur sangat percaya diri dengan apa yang dikonsepnya. Para Tuhan yang lain mengakui kelebihan Maha menghibur itu. Sedangkan banyak para Tuhan yang lain berdebar-debar atau merasa ragu atau tidak pantas. Apakah benar konsepnya bisa berhasil untuk dimasukkan ke dalam raga? Sedangkan Maha menghibur tidak. Dia sangat yakin sekali. Walau dia tidak sepenuhnya sebagai konseptor atau kreator konsepnya itu. Bahkan Maha menghibur sempat memperkenalkan konsepnya kepada para Tuhan sebelum dimasukkan ke dalam rancangan raga. Maha menghibur memperkenalkan konsepnya dengan panggilan. Dia pengangguran yang sukses. Dia akan sukses menjadi pengangguran. Konsep Maha menghibur kemudian disuruh masuk ke dalam rancangan raga. Masuklah. Masuklah. Istirahat yang banyak di sana. Jadi masuk disuruh istirahat. Makanya masuk nani hayama juga ternyata. Aduh. Para Tuhan cukup terhibur dengan kedatangan Maha menghibur di sana. Setelah selesai memasukkan konsepnya, Maha menghibur langsung meninggalkan tempat. Makanya dia langsung meninggalkan tempat karena terlalu lama dia bosan dengan kostumnya ya, nggak terhibur. Makanya kan ngalih. Mumpun saya pergi dengan Tuhan yang merasa terhibur. Daripada nanti dia bosan, ya nggak bisa menghibur lagi pada Tuhan yang lain, kan nggak menjadi Maha menghibur. Mumpung dia sudah terhibur, mereka sudah terhibur, akhirnya Tuhan
kabur. Ganti kostum mana yang jadi kostum. Maha menghibur, langsung meninggalkan tempat. Padahal para tuan yang lain masih antusias untuk mengamati perkembangan rancangan raga. Dia meninggalkan tempat ya, izin soalnya langsung turu masalah ini mau ya. Tidur, ya. Istirahat. Sedangkan Maha menghibur tidak terlalu berpikir apa yang akan terjadi dengan konsepnya. Dia merasa tugasnya adalah membuat konsep. Setelah konsep itu jadi, dia harus membawa ke rancangan raga dan tugasnya dikatakan selesai. Topeng selanjutnya. Pengangguran sukses dijadikan sebagai konsep cabang pemimpin dunia. Ya, cekak kereng-kereng ya. Tidak ada yang tahu tentang konsep cabang pengangguran. Karena dia sukses menjadi seorang pengangguran, sehingga dia nampak bukan termasuk sosok konsep. Tetapi ternyata pengangguran yang patuh dan tidak patuh ini dijadikan sebagai anak cabang konsep dari pemimpin dunia. Kolaborasi antara pengangguran dan pemimpin dunia sangat dibutuhkan. Pemimpin dunia akan besar dan mempercepat proses pemimpinannya apabila disuplai juga dengan power pengangguran. Ada dua karakter yang ada pada pengangguran, yakni patuh dan tidak patuh. Artinya, pengangguran itu bebas. Dia bisa patuh, bisa juga menjadi seorang yang tidak patuh. Kapankah konsep pengangguran ini dikatakan patuh? Pengangguran sangat bisa menjalankan kepatuhan. Patuh terhandal rata-rata karena sebuah kepribadian yang pengangguran itu. Pemimpin dunia seringkali mendapatkan perbantuan di saat-saat darurat maupun di saat lengang atau biasa saja. Power pengangguran selalu berada di sampingnya. Terkadang power pengangguran itu masuk, terkadang power pengangguran itu juga terpisah. Namun, pada pemimpin dunia terdapat wadah pengangguran yang cukup besar. Oleh karena itu, pekerjaan pemimpin dunia dikatakan tidak pernah berhenti. Agar membuat pemimpin dunia selalu bekerja, maka power pengangguran juga harus ada pada pemimpin dunia. Pengangguran setiap saat dikatakan patuh asalkan tidak memberikan semacam power membahayakan bagi umat atau sekeliling. Tidak memberikan semacam power membahayakan bagi umat atau sekeliling. Jadi, pengangguran setiap saat dikatakan patuh asalkan tadi itu tidak memberikan semacam power membahayakan bagi umat atau sekeliling. Memberikan sebuah pekerjaan yang masih berkaitan dengan urusan-urusan konsep Tuhan dan ciptaan. Oke, dipene. Tidak memberikan urusan untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Makanya orang mempunyai kepentingan pribadi, maka tidak dikasihkan power pengangguran. Dalam kurung walau semacam itu pernah dilakukan oleh pengangguran. Tetapi karena terdapat maksud dan tujuan tertentu. Melakukan suatu pekerjaan dengan jelas dan penyikapan yang jelas pula. Pekerjaan selalu berprogres.
untuk memanfaatkan waktu agar tidak terbuang sia-sia. Oh, pengangguran begitu. Seret, mau bersama-sama memperbaiki kualitas pengangguran dalam dirinya. Kualitas pengangguran dalam dirinya. Ingat yang konsep 1-20. Seret untuk menjadi pengangguran yang handal. Sebaliknya, kapankah konsep pengangguran ini dikatakan tidak patuh? Ketika bertanya sebaliknya, maka apa yang telah ditulis pada pengangguran yang patuh menjadi kebalikan dari pengangguran yang tidak patuh. Pengangguran menjadi nampak tidak patuh apabila seret mengajak pengangguran untuk memenuhi keinginan diri atau kebutuhan diri. Dia nggak patuh. Mengajak pengangguran untuk memenuhi keinginan diri atau kebutuhan diri. Kalau seperti itu dia nggak akan power pengangguran nggak akan masuk. Nek kamu suka memenuhi keinginan diri ya nggak akan masuk. Kamu bukan menjadi manusia bebas di sana. Berarti kalau ada di dalam dirimu untuk memenuhi keinginan diri, maka dia tidak patuh. Seret untuk mencelakakan umat atau mencelakakan alam. Misalkan kamu konflik, ya tidak diberi power kebebasan atau pengangguran. Dalam kurung, walau perbuatan tersebut tidak nampak menjadi sebuah kesalahan, namun pengangguran tidak patuh mempunyai kriteria bagaimana perbuatan seseorang yang rawan untuk membahayakan alam atau membahayakan umat. Jadi dia tahu perbuatan orang ini bisa membahayakan alam atau membahayakan umat. Seret melakukan sebuah perbuatan yang dapat menjauhkan dirinya dengan Tuhan. Kalau kamu melakukan perbuatan yang membuat semakin jauh dengan Tuhan, maka power pengangguran tidak ada pada dirimu. Power pengangguran yang dimaksud seperti poin 1-20 itu. Seret menjadi penghalang ciptaan untuk bertemu dengan Tuhan. Semakin kamu menjadi penghalang, hidupmu tidak akan pernah bebas. Hidupmu akan selalu terpenjara, akan terkungkung. Maka orang-orang yang mengajarkan untuk tidak percaya ketemu dengan Tuhan, maka tunggulah saatnya kalian akan diseleksi di dunia ini. Segera analisa bahwa pertemuan Tuhan itu ada pada saat kalian ada di dunia. Pengangguran juga menjadi sebuah konsep yang sangat memperhatikan tentang Tuhan. Maha Mengatur pernah berjumpa dengan konsep pengangguran ini. Maha Mengatur pernah menyatukan power dengan pengangguran tersebut. Biar penganggurannya lebih profesional mungkin ya. Topeng selanjutnya. Membicarakan tentang pemimpin dunia dan pengangguran, banyak hal yang menjadi urusan pemimpin dunia juga akan diselesaikan oleh pengangguran ini. Tentu penyimpanan power kolaborasi dari seluruh aneka ragam konsep Tuhan adalah dirinya. Dia membawa power tersebut dan dapat dimanfaatkan oleh pemimpin dunia dalam menjalankan pekerjaan memimpin dunia. Kecuali pada power 5 nominasi terbaik Tuhan, power tersebut bisa digunakan oleh pemimpin dunia tanpa perantara konsep cabang pengangguran. Tetapi power tersebut memang harus saling berkolaborasi dan menyatu untuk bersama-sama memimpin anak cabang konsep dengan baik dan teratur. Pemimpin dunia mempunyai bagian tersendiri dalam memimpin seluruh anak cabang konsep. Begitu pula manusia suci, robot, wali zat, dan Imam Mahdi.
Mereka memimpin seluruh anak cabang konsep dengan bagian masing-masing. Pusat power kolaborasi tersebut dibawa oleh anak cabang pemimpin dunia, yaitu pengangguran. Pemimpin dunia sendiri dapat mengevaluasi dengan cepat kinerjanya dan mengetahui apa yang harus dibenahi lagi. Sebab pemimpin dunia yang akan melakukan penataan dan pengaturan terhadap dunia. Sedangkan pengangguran membantu melangsungkan power bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan yang ikut mempertahankan power pemimpin dunia adalah 4 nominasi terbaik lainnya. Pemimpin dunia dan pengangguran berkolaborasi. Progres ke depan pekerjaan pemimpin dunia dan pengangguran. Jadi pemimpin dunia dan pengangguran ini kamu harus pengangguran tanda kutip ya, tanda kutip. Di situ pengangguran ternyata kan dicari-cari orang. Makanya pemimpin dunia kalau berkolaborasi dengan pengangguran, maka pekerjaannya akan membuat menyenangkan yang lain, membuat bahagia yang lain, membuat nyaman yang lain. Seperti itu. Makanya ketika itu semuanya bersatu kepada pemimpin dunia, maka penataan dunia ini menjadi baik dan tertata dengan rapi. Ya, tapi dengan hasil yang membahagiakan. Kalau itu berkolaborasi dengan pengangguran, maka pengangguran bisa berkolaborasi dengan yang lain juga. Maka semuanya akan menjadi bebas, tidak terikat. Akhirnya pekerjaan itu menjadi mudah. Coba kalau kamu di pekerjaan yang kejar tayang, apa yang terjadi? Ya nyusu. Yang jelas ini akan terus berprogres. Pengangguran ini memang terlihat sangat kurang sekali pekerjaan ketika di hadapan pemimpin dunia. Dia akan selalu bertanya pekerjaan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak pernah merasa telah bekerja. Bahkan dia merasa apa yang dia kerjakan belum ada apa-apanya. Ini perlu digarisbawahi ya. Dia tidak pernah merasa telah bekerja. Bahkan dia merasa apa yang dia kerjakan belum ada apa-apanya. Sebanyak apapun pekerjaan pengangguran, dia lebih sering melupakan atas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Makanya jangan heran kalau seorang pengangguran sering melupakan karena pekerjaannya tidak dianggap sebagai pekerjaan. Dia sulit untuk mengingatnya, ini ya. Dia sulit untuk mengingatnya. Ketika disuruh mengingat apa yang telah dia lakukan, dia sungguh-sungguh lupa dan tidak mengada-ada. Sudah tahu kenapa seperti itu? Ya seperti itu. Nah, makanya mbari koyok-koyok, mbari nguring-nguring macam-macam. Setelah itu kamu tanya, dia mesti selalu mengatakan Apa? Iya dah. ya lupa. Oh iya begitu tak? Oh begitu. Mosok. Masa saya ngatain begitu? Kasihan kalau kalian sudah bertemu dengan manusia bebas itu ya. Karena manusia bebas merasa tidak melakukan apa-apa. Ya. Dia sungguh-sungguh lupa dan tidak mengada-ada. Dipikir mungkin kemarin kamu mengatakan, orang ini mengada-ada aja. Barusan kemarin ngomongin masa lupa sih? Karena merasa tidak melakukan apa-apa. Ya. Ini bukan sebuah kehebatan, melainkan ini menjadi sebuah pertanyaan bagi pengangguran.
Mengapa bisa seperti itu? Mohon maaf apabila pembaca telah menemukan si pengangguran ini. Pembaca akan banyak menemukan power-power kebodohan yang dia miliki. Dia bukan menampakkan dirinya sebagai seorang yang bodoh. Bahkan dia ingin mencari tahu kepada pembaca, mengapa dia bisa sebodoh ini. Namun, dia tidak mempunyai keinginan untuk menghilangkan kebodohan itu. Namun, dia tidak mempunyai keinginan untuk menghilangkan kebodohan itu. Dia tetap akan mempertahankan kebodohannya. Bukan bermaksud untuk mempertahankan, tetapi kebodohan itu memang tidak bisa hilang dari dirinya. Mau bagaimana lagi? Ini sudah menjadi sebuah konsep dan terlanjur disatukan. Bagaimana untuk menariknya lagi? Itu sangat sulit dan tampak mustahil. Pengangguran tidak mengetahui jenis-jenis dan begitu banyaknya urusan pemimpin dunia. Tetapi dia merasa mendekat kepada pemimpin dunia, mengandung power kesejahteraan dan power kedamaian. Pengangguran sangat menyukai hawa tersebut. Sehingga bentuk kesenangannya adalah mendekat kepada pemimpin dunia. Apalagi mendekat kepada pemimpin dunia saat-saat dia sedang bekerja. Dia sangat senang power kedamaian dan kesejahteraan itu mengalir dan bekerja. Apalagi alirannya sangat deras. Pemimpin dunia juga selalu mengontrol pengangguran. Bentuk pengontrolan ini adalah dimaksudkan untuk memanfaatkan power yang harus diperbesar di dunia itu. Pemimpin dunia mengambilnya lewat perantara pengangguran. Hanya itu kolaborasi mereka. Bahkan pengangguran pun dapat menunjukkan daerah-daerah atau wilayah yang merindukan pemimpin dunia. Tempat yang merindukan pemimpin dunia adalah tempat yang secara tidak langsung memanggil si pengangguran ini juga. Si pengangguran juga memancing pemimpin dunia untuk datang di suatu tempat yang sedang memanggilnya. Mau bekerja dan bermain bersama di tempat tersebut, mereka sering menemukan sebuah teka-teki dan dipecahkan bersama-sama dalam suasana bergembira. Jadi mungkin di wilayah-wilayah tertentu memang ada kasus-kasus yang di situ memang belum dipecahkan. Ya, tapi dia memecahkannya dengan cara bergembira. Enak sebenarnya dengan pengangguran ini ya. Kamu punya masalah lah, modelnya dipecahkan dengan santai aja. Bahkan ide-idenya banyak ide konyol. Ya. Pernah merasakan kamu ketemu orang ini? Kayaknya sering. Idenya ide konyol-konyol semuanya ya? Bukan konyol, tapi tidak masuk akal. Tidak masuk akal tapi diterima ya? Tidak masuk akal tapi dilakoni. Nanti saya ceritakan tentang orang ini ya, bagaimana ide konyol-konyolnya telah menyelesaikan banyak masalah. Ide konyol-konyol semuanya. Seandainya hidupmu sudah lama ketemu orang yang seperti ini, waduh kayaknya indah kali ya. Topeng selanjutnya, terakhir lagi. Jika pengangguran tidak bekerja. Apabila pengangguran tidak bekerja, itu tidak menjadi masalah. Karena sejatinya pengangguran memang tidak bekerja. Namun, perlu kalian ketahui bahwa apabila pengangguran itu tidak bekerja, maka sesungguhnya dia justru akan bekerja.
Agak sedikit membingungkan memang, tetapi menjadi pengangguran memang seperti itu. Formula apa yang digunakan oleh Maha Menghibur tersebut. Sedangkan Maha Menghibur sendiri dalam membuat konsep juga tidak atas bentuk tangannya sendiri. Sangat banyak dicampuri oleh perbantuan-perbantuan. Maha Menghibur sangat yakin bahwa konsepnya ini akan bekerja dengan baik. Sudah terbukti ya. Sangat terbukti. Tetapi apabila konsepnya tidak bekerja dengan baik, Maha Menghibur tidak akan kecewa dan tidak akan menjadi masalah. Itulah power yang digunakan Maha Menghibur untuk membuat konsep semacam ini. Baiknya kita menggunakan power pengangguran pada saat-saat seperti apa? Apakah pada saat pengangguran bekerja? Ataukah pada saat pengangguran tidak bekerja? Baiknya adalah kita menjadi pengangguran, bukan memanfaatkan power pengangguran. Itulah jawaban yang dikehendaki oleh pengangguran. Sebenarnya seluruh konsep Tuhan dibuat atas dasar Tuhan menganggur. Di waktu bekerjanya Tuhan, mereka mau-mau saja membuat sebuah konsep-konsep terbaik. Itu diakibatkan Tuhan yang mau saja diajak untuk menganggur. Tapi Tuhan tidak menyadari bahwa mereka saat itu mengalami pengangguran besar-besaran. Sehingga konsep-konsep terbaik Tuhan juga mendapat chip menganggur juga. Pemimpin dunia. Topeng selanjutnya, keterangan pembaca. Pada topeng selanjutnya dikasih lihat gambar-gambar yang bergantian, yaitu gambar pemimpin dunia dan pengangguran saling berkolaborasi. Dan mereka sering menunjukkan ekspresi tertawa, terbahak-bahak bersama-sama. Mereka sedang bekerja untuk mengatur tentang dunia, tetapi mereka saling tertawa seperti nampak tidak sedang bekerja dan hanya menemukan lelucon-lelucon saat mereka bekerja bersama. Topeng selanjutnya. Terima kasih karena telah mau menganggur. Keterangan pembaca. Tiba-tiba terdengar suara terbahak-bahak. Panglima Langit dan Bumi melepas topengnya. Kami, atau Panglima Langit dan Bumi dan saya, saling memandang. Kami mengekspresikan wajahnya sedikit keheranan saat melakukan pembacaan tentang pengangguran. Kemudian Panglima Langit dan Bumi serta saya juga saling tertawa bersama-sama. Saya bayangkan tiang guyu ambek Panglima Langit tertawa bersama-sama kayak apa? Wah, ha 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 ha. Ini koyo tertawa koyo apa? Paling ha ha. Ngeci. Lho guyune tiang ngono. Ha ha ha. Ha. Seperti itu kayaknya ya. Nggak tahu yang Panglima Langit dan Bumi guyune. Begitu saudaraku. Ini salah satu konsep Tuhan di akhir zaman yang dimasukkan di dalam kerangka raga. Pengangguran yang dimaksud kalian sudah tahu. Kalau tidak tahu, kalian scroll lagi. Atau kalian sampai ada poin 1 sampai 20 itu. Mungkin kalian akan menjadi pengangguran yang dimaksud. Apapun pengalaman temanku, semoga ini menjadi ide untuk menjalankan hidup. Bagaimana menjadi pengangguran yang sukses. Bagaimana menjadi pengangguran yang selalu dibutuhkan oleh banyak orang. Bagaimana menjadi pengangguran yang selalu mengimbas baik di sekeliling dan selalu membahagiakan dan membuat orang lain atau di sekitar menjadi nyaman. Itulah pengangguran yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.